Bunda, jumpa lagi sama Miss Mai. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya Miss Mai lagi-lagi dan terusnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada ayah dan bunda yang hebat-hebat ya. Tepuk tangan buat semuanya ini bunda-bunda. Karena apa? Kegiatan yang harusnya dilakukan sampai tanggal 31 ternyata bunda sama Ananda udah lakukan semua. Ya Allah, terima kasih ya, kita tuh seneng banget. Terima kasih buat supportnya, buat semangatnya juga. Nah, kita masih tema 5 Sense ya. Kan kemarin kan lagunya sudah, sekarang kita coba dengan games ya. Yuk anak-anak ikuti Misma ya, sama-sama ya. Konsentrasi dimulai. Hap. Oke, aduh lebih semangat lagi. Anak soleh, siap. Soleha, siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, kita mulai ya. Pegang mata, ting. Pegang hidung, ting. Pegang telinga, ting. Pegang mulut, ting. Oke, pinter. Sekarang lebih cepat ya. Mata, hidung, mulut. Kok kemana-mana ya pegangnya? Nah, itu salah satu games untuk melatih konsentrasi Ananda. Karena ada beberapa anak-anak yang memang gaya belajarnya auditori. Biasanya anak-anak ini anak-anak yang punya cerdas tubuh bun, sukanya muter-muter, belum punya konsentrasi yang maksimal. Namun dia diciptakan Allah pendengaran yang jelas dan berfungsi dengan baik. Jadi tidak apa-apa kita terus saja bicara. Misalnya ketika hafalan surat, kita dengarkan, kita bicara terus ya, murojaah terus, atau dengarkan kaset biar anak-anak tetap mendengar. Jadi masih bisa dilakukan walaupun Ananda masih sedang bermain ya. Itu salah satu games yang sederhana. Oke, kali ini Miss Mai mau berbagi tentang membaca. Ada beberapa orang tua yang mengeluhkan anaknya. Misalnya, Miss, kok anak saya belum serius ya ketika diajarin baca. Miss, kok belum tertarik ya dengan kegiatan membaca. Tidak apa-apa bunda, itulah anak-anak. Nah, tugas kita sebagai pendidik, sebagai orang tua adalah menstimulasi ya, hanya sebagai mediator, hanya sebagai motivator, fasilitator untuk memotivasi anak untuk senang dulu dengan membaca. Senang dulu dengan membaca. Walaupun karena itu datangnya dari hati bunda. Ketika sudah datang dari diri sendiri, itu progresnya akan sangat cepat. Tapi untuk anak-anak yang belum punya kesiapan diri, butuh waktu, butuh proses. Jadi ketika bunda berusaha untuk ayo dong belajar baca, mau masuk SD dan segala macam, bila anak belum ada dari hati, itu akan tidak maksimal. Jadi kali ini Miss Mai mau berbagi tips. Kita kenali dulu bagaimana sih ciri anak-anak yang sudah siap membaca dan bagaimana menstimulasinya. Oke, yang pertama kita kenali dulu ya bun. Biasanya anak udah mulai senang buka tutup buku, buka tutup buku gitu, senang aja gitu, senang lihat gambar-gambarnya tuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, senang berimajinasi. Jadi ketika dia melihat buku tuh bun, dia baca gambarnya bukan tulisannya. Misalnya di buku itu ada gambar ayah, ibu gitu ya, anak-anak. Terus anak mengoceh, ada ayah senang bermain denganku, main bola sama kakak, terus ramai sekali di dalam rumah dan seterusnya. Padahal tulisannya cuma sedikit bun, ruang keluarga. Nah seperti itu ya. Lalu anak sudah bisa, yang ketiga, anak sudah bisa diajak bicara dua arah. Nah, misalnya apa fungsi mobil ambulan? Nah, ketika ditanya ya, lalu dia menjawab mobil ambulan untuk bawa orang sakit bun. Nah, benar. Tapi ada beberapa anak yang misalnya jawabannya seperti ini, aku kemarin lihat mobil ambulan di jalan, terus bunyinya tuh kedengaran ada
ada suara yang wing wing wing, wing seperti itu. Nah, jadi antara pertanyaan dan jawaban masih belum nyambung ya Bun ya. Terus yang keempat, ketika kita ajak anak jalan-jalan, itu anak suka bertanya, Bun itu tanda apa sih? Oh itu tanda dilarang parkir misalnya. Terus tanya lagi, Bun itu apa sih? Oh itu dilarang buang sampah. Jadi sudah mulai banyak bertanya dan rasa ingin tahunya sudah mulai tumbuh. Nah itu momen-momen kita untuk menjelaskan, artinya dia sudah punya kesiapan untuk belajar membaca karena logiknya sudah mulai dan terus berkembang. Nah, lalu senang atau minta dibacakan buku cerita, dikit-dikit Bun bacain aku cerita, Bun bacain aku cerita. Nah itu salah satu tandanya lagi Bun. Jadi ketika anak sudah punya keinginan seperti itu, usahakan setiap hari, tidak usah lama-lama, 5 menit saja sebelum tidur atau bangun tidur, atau ketika ayah dan bunda sudah sampai rumah, sudah mandi gitu ya, sudah di waktu santai, di waktu luang bunda, 5 menit cukup untuk membacakan ya, biar anak-anak terpuaskan karena dibacakan cerita. Nah lalu tandanya lagi yang ke-6, ketika kita sudah bercerita, anak bisa menjawab pertanyaan dari cerita tersebut. Misalnya bunda cerita tentang sejarah Nabi gitu ya, terus bunda tanya, terus tadi siapa sih Abu Thalib itu gitu ya. Jadi terus anak-anak nyambung. Nah itu anak-anak sudah siap untuk diajarkan membaca. Terus bunda boleh ke toko buku, tapi jangan sekarang ya Bun, karena kan belum boleh keluar rumah. Gampang ciri-ciri anak udah siap membaca. Kalau sampai toko buku dia minta belikan buku, nah itu berarti anak sudah siap untuk diajarkan membaca. Tapi beda, misalnya dia justru ke toko mainan terus mintanya bola atau mobilan, nah itu berarti masih belum siap. Dan yang ke-8 nih Bun, yang paling efektif ya, pasti semua bunda-bunda ini sudah tahu, ini rahasia kita berdua ya Bun. Biasanya anak-anak itu paling ampuh kalau dibelikan hadiah, dipenuhi keinginannya. Misalnya Kak, boleh bunda belikan mainan, adik belajar dulu ya, kita main kartu dulu ya, kita main huruf dulu ya. Nah seperti itu ya Bun. Nah baik, sekarang kita coba ke tahapan membaca tahap awal ya Bun. Nah yang pertama kita kenalkan itu adalah huruf vokal A, I, U, E, O ya. Jadi tahapannya pertama dari mengenalkan huruf vokal 1, terus lalu kedua suku kata, lalu ketiga ke kata, dan akhirnya ke kalimat ya, seperti ini. Kenapa digunakan huruf kecil? Karena huruf kecil itu lebih sering digunakan ya. Jadi mengenalkan huruf besarnya nanti-nanti aja, karena pengalaman biasanya ketika anak dikenalkan dengan huruf besar, saat menulis biasanya sudah mulai bercampur. Jadi misalnya ibu itu i-nya kecil, nanti b-nya besar. Nah seperti itu. Jadi kita kenalkan dulu huruf kecil-kecil. Dan ini dia, ketika kita mengenalkan huruf A, biarkan anak menjawab dulu. Misalnya nak, kata apa saja yang berawal dari huruf A. Nah ya, kita simulasinya seperti itu, kita pancingnya seperti itu. Apel, alpukat, ayam, dan masih banyak lagi. Nah akan lebih baiknya kita kenalkan dengan benda-benda yang konkret. Kenapa dengan benda-benda yang konkret? Karena biasanya anak-anak itu lebih cepat menangkapnya, lebih cepat paham bila dikenalkan dengan benda-benda konkret. Misalnya seperti A, apel ya, A, apel. Nah selanjutnya I, ikan, I, ikan ya. Nah ini U, nanti anak-anak biarkan
jawab sendiri, ulat, ular, udang. Nah itu kan medianya agak susah ya Bun ya. Nah nggak apa-apa, kita seperti yang saya lakukan dengan gambar ulat ya. Nah ini juga ember, lagi elang, entok ya, dan seterusnya. Lalu ini odol ya, odol, atau yang lainnya obor, obeng, dan seterusnya. Nah lalu bila anak sudah kenal huruf-huruf vokal tadi, kita boleh ke tingkat selanjutnya seperti ini. Huruf kita tambahkan lagi huruf di depannya seperti ini, B jadi ba. Nah ini dengan benda yang konkret lagi ya Bu, misalnya apa yang ada di rumah, baju gitu, sambil dikenalkan baju ya. Lalu B bila kesulitan untuk mendapatkan media, tidak apa-apa dengan mencari katanya saja. Bisa, bila, bicara. Nah itu udah bagus Bun, artinya anak sudah paham dengan konsep yang kita maksud. Terus bebek ya. Terus buku. Ini medianya mudah ya Bun, dari kertas HVS aja dibagi 4, terus kita tulis-tulisnya seperti ini. Bola, begitu terusnya sampai huruf selanjutnya, misalnya ca, terus ci, cu, ce, co, dan seterusnya sampai huruf za ya, seperti itu. Baik, itu dulu Bun dari saya. Kita nanti berbagi lagi ya, tunggu video berikutnya. Selamat mencoba dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.